Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku telah memandang padamu, ampuni langkahku. Walau
amat baik. Saat kami tidak punya harapan, Engkau menjamah, Engkau memberikan kekuatan yang baru untuk kami terus memandang kepadamu Tuhan. Karena sumber pertolongan itu hanya dari Tuhan. Saat kami hampir putus asa dalam hidup ini, serasa kami hidup sendiri, Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada untuk setiap kami. Engkau ada hadir di dalam setiap musim hidup yang kami alami dari hari ke hari. Kami punya Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup ini. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah kami terus tetap memandang kepada Tuhan. Kami terus tetap fokus kepada Tuhan yang memberi pengharapan. Hanya di dalam Engkau Tuhan ada segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi suara Tuhan. Mari Bapa, berbicaralah kepada setiap kami melalui firman Tuhan, melalui hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kiranya Roh Kudus yang akan memberi penjelasan lebih dalam di dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang indah Tuhan, kami juga mempersembahkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Biarlah ini menyukakan hati Tuhan. Engkau hadir menjamah setiap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ingin membawa tema kita pada pagi hari ini, yaitu cinta Tuhan itu luar biasa bagi kita. Amin. Ya, cinta Tuhan itu luar biasa kepada setiap kita. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena cinta manusia, ya, cinta manusia itu sangat terbatas. Ya, kadang-kadang cinta manusia itu dibutuhkan satu bukti. Ya, terkadang cinta manusia itu bisa berkata, aku cinta padamu, aku sayang kepadamu. Tetapi tidak ada bukti, ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyelami kehidupan ini bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Cinta Tuhan itu luar biasa bagi setiap kita. Kita langsung buka saja di dalam Efesus pasal 2. Kita akan membaca ayat yang keempat, 5, dan 6. Haleluya. Jika nanti sudah dapat semua, kita bisa bangkit berdiri, kita bisa membaca ayat ini bersama-sama. Haleluya. Efesus pasal 2 ayat 4, 5, dan 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Itu Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan cintanya Tuhan itu luar biasa kepada setiap kita. Haleluya. Mungkin kita manusia, ya, mempunyai satu kekuatan yang sangat terbatas. Kenapa saya katakan ini cintanya Tuhan itu luar biasa?
Ya, karena Tuhan itu bisa membuktikan cintanya. Kita akan merenungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Saya ingin membuktikan bahwa Allah itu benar-benar cintanya luar biasa bagi setiap kita. Ayat yang keempat berkata demikian, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, ya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada saudara dan saya pagi hari ini. Dia yang punya rahmat yang besar, dia yang punya kasih yang besar, itu dibuktikan dalam hidup kita. Yang pertama, buktinya kita diberi kehidupan. Dikatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita ini diberi kehidupan. Cinta yang dibuktikan. Kalau cinta suami, istri, atau anak, itu pasti cintanya itu dibuktikan dengan memberi kehidupan. Bukan mematikan semangat, tetapi memberi kehidupan. Tuhan Yesus, dia membuktikan cintanya, dikatakan dalam firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita membaca ayat yang pertama, itu dikatakan dua yang pertama, ya, Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu itu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Cinta Tuhan itu dibuktikan dengan Ia memberi kehidupan. Dulu kita itu mati, orang mati, ya, mati karena dosa kita. Orang kalau mati itu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dikatakan hidup manusia itu ketika berdosa itu sia-sia. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Walaupun kita ini berdosa, tetapi oleh kasih karunia kita diselamatkan. Allah memberikan cintanya kepada setiap kita. Dibuktikan dengan Ia menghidupkan kita. Menjadi manusia yang baru, bangkit dari kematian. Amin. Ya. Tuhan Yesus menghidupkan kita dari dosa. Sudah diampuni dan kita bangkit diberi kehidupan. Kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Dan hidup kita akan lebih baik lagi. Kekristenan itu satu hal, perubahan. Ya, kalau jadi anak-anak Tuhan tidak ada perubahan. Ya, bisa dipertanyakan, mungkin kita masih saja kembali kepada dosa yang lama. Tetapi kasih Tuhan itu menghidupkan saudara dan saya. Diberi pengharapan. Yang tadinya putus asa karena kita bergelimangan atau kita berhidup di dalam dosa, keinginan, hawa nafsu, kedagingan kita. Itu yang akan menjerat kita untuk kita hidup di dalam kesia-siaan dalam dunia ini. Tetapi kasih Tuhan, Ia membuktikan, Ia memberi hidup. Haleluya. Dan ayat yang selanjutnya, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Amin. Ya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu
kita semua diselamatkan. Yang kedua, bukti kasih Tuhan yang luar biasa kepada setiap kita, yaitu Dia menerima saudara dan saya apa adanya. Sekalipun kita masih suka memberontak, ya, sekalipun kita masih hidup di dalam kedagingan, sekalipun kita jahat, sekalipun kita mudah untuk putus asa, sekalipun kita ini selalu melawan dalam hidup ini, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan selamatkan kita. Bapak Ibu, mari ya kita menyadari bahwa cinta Tuhan itu luar biasa bagi setiap kita. Ia membuktikan, Ia menerima kita apa adanya. Kalau manusia bisa, ya, kalau banyak manusia, banyak orang-orang yang mempunyai satu cinta, ya, satu kemauan. Ia punya maksud, ia melihat seseorang, ya, menunjukkan cintanya, itu ada apanya, ya. Bukan seperti Kristus apa adanya. Kalau manusia biasanya, ya, banyak orang bisa cinta itu ada apanya. Mungkin ada uang, ada mobil, ada rumah, ada kekayaan, ada kepandaian, ketampanan, kecantikan. Itu manusia, karena manusia masih melihat semuanya itu. Dia bisa katakan, aku cinta, aku sayang. Ya, ini cinta manusia itu karena ada apanya. Ya, tetapi cinta Tuhan itu menerima segala kehidupan kita dengan apa adanya. Ya, sekalipun kita masih hidup di dalam dosa, ya, sekalipun kita masih banyak kekurangan dalam hidup ini, kita sering jatuh dan bangun, tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu, saudara dan saya diselamatkan. Inilah bukti daripada cintanya Tuhan kepada kita yang luar biasa, yaitu apa adanya. Bapak Ibu sadar, kita ini masih banyak kekurangan, kita ini masih banyak dosa, kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi Tuhan mengasihi. Ketika Nabi Yunus, ya, ketika Nabi Yunus dia diutus oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi Niniwe, orang-orang di Niniwe. Orang-orang di Niniwe ini sudah dikatakan bahwa orang-orang Niniwe ini orang-orang yang sudah tidak bisa membedakan tangan kanan dan kiri. Itu mendatangkan murka Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihinya. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Yunus, ya, mengutus Yunus untuk datang beritakan pertobatan. Karena Allah mengasihi, karena Tuhan mengasihi. Ya, coba kita buka ya di Yunus, di kitab Yunus. Yunus sebelum Mika, ya. Yunus pasal 4 ayat yang ke-11. Itu Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ya, Yunus 4 ayat yang ke-11 dikatakan, bagaimana tidak aku, Tuhan, akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu, ya, tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Apa sih artinya tidak bisa membedakan tangan kanan dan kiri? Karena hidup di dalam dosa tidak bisa membedakan mana yang baik,
mana yang kanan, mana yang kiri. Karena kehidupannya penuh dengan dosa. Dia memberontak kepada Tuhan, dia meninggalkan Tuhan, dia menyembah Allah-Allah lain. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, cinta Tuhan yang luar biasa itu membuktikan dengan mengasihi saudara dan saya apa adanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi sungguh-sungguh kepada setiap kita. Haleluya. Dan yang ketiga, dikatakan ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Yang ketiga, Tuhan Yesus membuktikan cintanya yang luar biasa kepada setiap kita. Ia menyediakan tempat bagi kita di surga bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Mungkin sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Yesus ke surga. Yesus mengasihi umatnya. Yesus dia meninggalkan kita. Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi setiap saudara dan saya. Ia berdoa bagi saudara dan saya. Sungguh luar biasa. Kalau cintanya orang tua ya, kepada anak, pasti menyediakan masa depan anak. Betul? Dan cintanya suami kepada istri pasti menyediakan masa depannya. Begitu juga cintanya istri kepada suami. Dibuktikan menyediakan masa depan mereka. Orang tua menyediakan masa depan mereka. Mungkin mencarikan sekolah, membiayai sekolah setinggi mungkin dengan bekerja keras. Cinta orang tua bagi anak-anak untuk masa depan anak-anak. Cintanya Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Ia menyediakan tempat bagi kita di surga bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Ini sungguh cinta yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Ia menyediakan masa depan bagi kita. Haleluya. Mari kita mau berpegang kepada Tuhan. Bahwa cintanya Tuhan itu luar biasa bagi saudara dan saya. Biar kita juga mau mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Karena Tuhan sudah menunjukkan cintanya. Tuhan membuktikan cintanya kepada setiap kita. Dia membuktikan cintanya kepada setiap kita. Dia membuktikan cintanya kepada setiap kita. Dia menunjukkan kepada setiap kita cintanya Tuhan yang luar biasa itu. Dia mengasihi kita dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Dia menerima kita apa adanya. Dan dia memberikan kepada setiap kita masa depan. Tempat di surga bersama dengan Kristus. Haleluya. Biarlah pada pagi hari ini kita mau hidup lebih baik. Ya, kita mau berpegang kepada Tuhan. Cinta Tuhan itu luar biasa bagi setiap kita. Dia sudah membuktikannya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta pelayan-pelayan mimbar bisa naik ke atas.
Kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, cintanya Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Kami terus Tuhan mau makin hari makin lebih baik di dalam mengiring Tuhan. Kami tetap berharap kepada Tuhan. Cintanya Tuhan itu sudah membuktikan bagaimana Tuhan memberikan kehidupan bagi setiap kami. Engkau menerima setiap kami apa adanya. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan masa depan yang indah di dalam kehidupan ini. Ketika kami tinggalkan dunia ini, kami ada tempat di surga bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, Engkau menjamah mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka, supaya mereka boleh menikmati sukacita Tuhan di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa bagi pemulihan kesehatan mereka. Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, untuk mereka kembali beraktivitas, mereka kembali bekerja dan melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Mereka yang mempersiapkan untuk kami di dalam ibadah kenaikan Yesus ke surga. Pada hari Kamis jam 7:30 dan ada doa selama 10 malam. Biarlah Tuhan, kehadiran setiap kami akan menyukakan hati Tuhan. Kami akan menerima segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Berikan semangat kepada setiap kami untuk kami boleh bersama-sama mengobarkan api Pentakosta yang Tuhan Kau sudah curahkan kepada setiap kami. Kami mau hidup di dalam-Mu Tuhan, lebih hari lebih dalam lagi, lebih hari lebih dekat lagi, sehingga kami percaya masa depan kami Tuhan sudah atur semuanya. Kami percaya kami akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi di dalam nama Yesus. Untuk rencana pembangunan rumah Tuhan di belakang, Tuhan menolong surat-surat persiapan semuanya. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat perkara besar Tuhan Engkau nyatakan di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah kami mau tetap bersatu hati, bersatu di dalam satu pikiran, satu kemauan untuk meninggikan Tuhan, dan semakin erat di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi ibadah sekolah minggu sebentar lagi, dan juga ibadah nanti sore. Tuhan, Engkau akan menolong setiap ibadah-ibadah. Kehadiran Tuhan akan menjamah, memberikan kekuatan dan sukacita. Engkau menolong dan memberkati bagi anak-anak, memberkati bagi guru-guru sekolah minggu, pengajar-pengajar. Dan biarlah Tuhan Kau pakai lebih hari lebih heran. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk ibadah nanti tanggal 26. Kenaikan Yesus ke surga jam 7:30, juga doa 10 malam. Biarlah Tuhan, kehadiran Tuhan yang kami rindukan, untuk kami boleh bersama-sama berdoa syafaat, kami boleh bersama-sama menikmati kuasa Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak di kota Magelang ini dan sekitarnya. Di mana kami berada ketika kami bertugas bekerja, kami akan ketika kami juga sekolah, kuliah, kami akan dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil, kabar keselamatan, kabar baik bagi setiap orang. Terima kasih keluarga-keluarga kami diberkati. Sebentar apabila kami pulang, Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami pulang dengan kemenangan dan sukacita di dalam nama Yesus. Mari kita akan angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Haleluya. Biarlah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera
melimpah dalam kehidupan setiap kami pada pagi hari ini. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin.